Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Yasin Nur Saadah, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, Psikologi Pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang ruang lingkupnya itu meliputi peserta didik, guru, kemudian proses belajar dan mengajar. Nah, di mana ketika proses belajar dan mengajar ini, guru mencoba memahami karakteristik dari peserta didik dan guru menjadi jembatan ketika siswa kurang memahami ilmu yang akan diberikannya. Nah, ketika siswa atau peserta didik mengalami hambatan belajar, maka guru dapat melihat apa yang menjadi penyebabnya dan apa juga yang menjadi penghambatnya melalui latar belakang atau background dari peserta didik tersebut, baik perilaku yang nampak ataupun perilaku yang tidak tampak. Nah, psikologi sendiri itu lebih sering menggunakan aliran behavior dan gestalt. Psikologi berfungsi untuk memberikan pengajaran tanpa mendikte seorang guru harus melakukan apa atau harus melakukan proses pembelajaran atau mengajar seperti ini. Tetapi psikologi pendidikan itu membantu guru untuk lebih kreatif bagaimana caranya memberikan pembelajaran yang dapat diterima dengan baik oleh peserta didik itu sendiri. Adapun yang saya pelajari dari psikologi pendidikan ini tuh sangat-sangat banyak, bukan hanya sekedar pemberian ilmu di dalam kelas kepada peserta didik nantinya ketika kita menjadi seorang guru, tetapi juga psikologi pendidikan ini saya mendapatkan banyak pembelajaran yang mampu dan membantu saya ketika nanti saya menjadi orang tua, karena di dalamnya itu ada materi atau ada ilmu yang mengajarkan tentang perkembangan anak dari dia masih kecil sampai dia nanti di dewasa. Nah, itu sangat-sangat membantu saya sebagai nantinya seorang orang tua yang akan menjadi orang tua. Nah, untuk materi atau teori yang paling saya sukai di antara teori-teori yang pernah saya belajar di psikologi pendidikan itu materi tentang perkembangan sosial emosi dan moral pada anak, khususnya itu teori perkembangan pribadi dan sosial yang dikenalkan oleh Erikson. Nah, di mana dalamnya itu ada beberapa tahapan atau tahap-tahap perkembangan yang bakalan anak lewatin. Nah, 8 tahapan perkembangan tersebut itu kepercayaan versus ketidakpercayaan, otonom versus keraguan, inisiatif versus rasa bersalah, industri versus inferioritas, identitas versus kebingungan peran, keintiman versus isolasi, atau ketika kita memasuki tahapan dewasa awal, kemudian generativitas versus penyerapan diri, dan integritas versus keputusasaan. Nah, dari 8 tahapan tersebut, pada tahap 3 itu saya sangat menyukai atau sangat nempel gitu di kepala saya, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Nah, ketika anak-anak mulai ingin mencari tahu, ingin mengeksplor dirinya mereka dan dunia mereka, di situ orang tua itu tidak mengekang, tidak melarang untuk anak tersebut ingin melakukan apa, sehingga anak tersebut memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat baik dan sangat tinggi gitu. Jadi anak tersebut tidak ragu, tidak takut untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Namun ketika anak-anak itu ingin melakukan sesuatu kemudian orang tuanya melarang, maka di situ anak menjadi penakut dan anak itu jadi takut untuk melakukan sesuatu yang baru karena dia takut, oh ini bakalan salah gitu. Nah, maka sangat penting ketika kita menjadi orang tua untuk mempelajari tahapan-tahapan tersebut, karena itu akan berlanjut, akan berdampak pada kehidupannya si anak selanjutnya ketika dia dewasa, ketika dia memasuki remaja. Nah, ketika dia tidak memiliki rasa tingkat percaya diri yang tinggi, maka itu akan susah untuk dia melakukan sesuatu yang baru. Jadi sangat-sangat penting untuk kita yang akan menjadi orang tua mempelajari hal-hal tersebut, dan saya sangat bersyukur saya dapat mempelajari tersebut di psikologi pendidikan. Nah, dari beberapa materi yang ada di dalam psikologi pendidikan yang saya pelajari, ada satu materi yang mampu mengubah atau merubah pola pikir saya saat ini.
dimana ketika saya melihat anak-anak itu kesulitan untuk menggunakan atau mengaplikasikan informasi baru yang dia dapatkan. Nah, jadi di dalam perkembangan kognitif dan bahasa menurut Piaget itu ada 4 tahapan, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan juga ekolibrasi. Nah, jadi ketika anak itu mempunyai skema yang udah dia punya, kemudian dia mendapatkan asimilasi, itu yaitu informasi baru, kemudian dia ingin mengaplikasikan antara ilmu lama dengan ilmu barunya, kemudian dia menggunakan pemodifikasian dalam proses belajarnya. Nah, namun ketika proses pemodifikasian ini dia mendapatkan sebuah ketidakseimbangan gitu ketika proses tersebut. Nah, di mana itu dinamakan ekolibrasi. Jadi tak jarang ketika anak-anak itu mulai mendapatkan informasi baru dan dia seperti kurang paham gitu ya. Nah, itu merupakan proses dari ekolibrasinya. Jadi ketika saya melihat anak-anak itu kurang bisa untuk mengaplikasikan ilmu barunya, itu merupakan gambaran dari ekolibrasinya ini, yaitu ada proses yang menghambat mereka sebentar untuk menggunakan informasi baru atau ilmu baru tersebut. Jadi ketika saya melihat anak-anak tersebut, saya mikir, oh, ini mereka seperti ini karena ada proses di dalamnya, ada proses ketidakseimbangan yang membuat mereka itu terhambat gitu memahami informasi atau ilmu baru tersebut. Nah, alhamdulillahnya ketika saya sudah banyak mempelajari materi-materi dan ilmu yang ada di psikologi itu, baik psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, khususnya dari psikologi pendidikan ini, saya dapat menerapkan setidaknya beberapa materi dalam kehidupan saya sekarang. Seperti saya tidak mudah menjudge orang, kemudian saya itu juga memahami, oh, tahapan perkembangan pada anak itu seperti ini. Kemudian saya juga menjadi lebih tahu penyebab saya atau orang lain menjadi mempunyai perilaku seperti itu karena apa mungkin karena backgroundnya dia atau mungkin karena lingkungannya dia. Nah, setidaknya juga saya itu sudah mencoba menerapkan perkembangan yang tadi itu kepada adik saya. Jadi ketika saya mencoba memberikan pembelajaran kepada adik saya, membantunya belajar, itu saya menggunakan materi-materi yang sudah ada. Jadi saya tidak terlalu memaksakan gitu kepada adik saya, kamu harus seperti ini. Tapi ketika dia tidak mau melakukan hal tersebut, maka saya akan mencoba mencari tahu, mencoba menggali lagi dia inginnya seperti apa, dia ingin metode belajarnya seperti apa, seperti itu. Jadi setidaknya sudah ada beberapa materi yang bisa saya terapkan gitu ya. Dan ketika saya mempelajari psikologi sendiri itu, saya menjadi lebih bisa mengontrol emosi, tidak suuzon dengan orang, tidak mudah menjudge orang, dan juga saya menjadi lebih sadarlah bagaimana kita harus memperlakukan orang lain itu, dan bagaimana kita tidak menghakimi orang lain. Mungkin itu yang bisa saya terapkan ke diri saya saat ini, dan semoganya kedepannya saya lebih banyak bisa menggunakan materi-materi atau teori yang sudah ada, yang sudah saya pelajari di kehidupan selanjutnya ketika saya dewasa atau ketika saya menjadi orang tua nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.